Ya, kita mulai lagi ya. Oke, silakan yang baru gabung. Kita mulai lagi. Berarti di sini. Modul 9, modul 5, sesi 9. Udah ya. Ini sudah dijalankan ya tadi ya. Tadi mau satu-satu. Kita lanjutkan dengan saya share dulu screen-nya. Share screen lagi. Iya, itu. Oh, ini hampir sama ya. Jadi di sini kalau kita lihat perhitungan hasil ujian. Jadi logika pemrogramnya udah ada di awal-awal kemarin kan dengan angka basic. Cuma kita menulis skripnya di sini bagaimana gitu ya. Misalnya ini ada satu variabel yang namanya lolos, pas dengan gagal dan student ya. Berapa banyak yang lolos dan tidak lolos gitu. Nah, ini logika pemrograman aja ya biasa. Nah, window from sama ini logika pemrogramannya juga udah nggak usah dimilah-milah. Jadi kalau kita minta misalnya hasil masukan 1 untuk lolos, 2 gagal, bisa 1 oke. 2 oke, gitu kan. Terus masukin lagi 1 oke ya. Maka dia akan bisa ngitung lolosnya 2, gagalnya 1. Bonus untuk instruktur misalnya. Ini contoh aja, logika pemrogramannya sudah dijelaskan sebelumnya menggunakan basic. Cuman di sini kita nulisnya dengan skrip Java gimana. Oke, ini ada pertanyaan, silakan. Oke, berikutnya adalah ini buat tabel. Nah, kita buat tabel nih sekarang. Buat tabel perhitungan bunga misalnya ya. Ini contohnya nih. Boleh kita coba kita buka ini yang sesi ke-10 ya, 11. Menghitung jumlah semua bunga bank menggunakan pengulangan for ya. Nah, kita menggunakan kalau kita lihat ini programnya ataupun skripnya, ada style ya, style. Jadi kita buat style sheet, kemudian kita atur misalnya tabel itu lebarnya 300 pixel ya, bordernya biasa aja, collapse ya, background colornya light blue. Oke, ini pengaturan untuk tabel. Jadi tabel. Tuh. Kemudian tabel maupun TD ini selnya, ini sel header ataupun judul tabel, judul kolom. Nah, bordernya 1, solid black, kemudian ada padding ya, kemarin udah, ada TH, tag colornya left, colornya putih, background colornya dark blue. Untuk kelas yang baris ini TR, table row, barisnya odd, ya, ganjil, maka warnanya putih background colornya. Habis sampai di script, stylenya. Ini ada style, ada HTML ya. Stylenya di embed ya. Nah, sekarang kita ngitung. Tentu dimulai dengan script dulu. Kita siapkan variabel lokal amount, ya jumlah saldo uang sekarang berapa.
kemudian ada prinsipal atau modal, kemudian ada suku bunga. Nah, ini semua nama variabel di mana prinsipal udah ada isinya 10.000, kalau rate atau bunga udah ada isinya 0,05. Sedangkan amount yang kita hitung. Ya. Nah, Anda perhatikan lagi, kalau kita mau buat tabel, tentu ada tagging table kan? Maka kita dokumen line table dulu, memulai tabel. Kemudian, nah di sini dokumen caption. Caption ini artinya judul tabelnya apa. Nah, jadi kita tulis di caption taggingnya ini perhitungan bunga. Jadi dihabisin atau ditutup dengan garis miring caption. Jadi ini judul tabel nih. Nah, kemudian kita head, ya judul kolom, ya judul kolom baris pertamanya, ya kolomnya tahun. TR ini baris. Jadi isi baris pertama, kolom pertama tahun, ya judul kolom tahun, ya. Kemudian ada lagi ini TH, ini TH. TH-nya habis nih ya. Jadi tahunnya itu diapit oleh TH. Nah, ini judul kolom untuk tahun, gitu ya. Kemudian jumlah tabungan, judul kolom untuk jumlah tabungan. Ya. Nah, Anda perhatikan di sini kita buka judul kolom T-head, nutupnya di sini garis miring T-head. Ya. Kemudian kita buka satu baris kan ini, baris pertama TL, maka kita nutupnya di sini. Oke. Nah, kemudian ada body nih, body. Body ini awal, jadi setelah head ya, setelah head body. Nah, bodinya itu kita menggunakan for next ya. Nah, jadi saya buka dulu satu lagi ya. Ininya biar gampang penjelasannya. Saya buka lagi JavaScript materi ini. Nah, itu kodenya. Sekarang materinya ada di sini. JavaScript bagian 1. Ini. Oke. Nah, ini. Ada 2 ya. Oke. Nah, kita ke bawah dulu sampai modul 11 kan. 11 tadi buat tabel ya. Udah lewat. Udah lewat. Mana dia? Oh, modul 1, modul 5 ya. Nanti jauh sekali. Wah, lewat lagi. Ini modul 1. Saya buka nih. HTML, aduh, saya buka sih. Yang ini. JavaScript bagian 1 ini dong. Salah buka. Dapat. Nah ini ya. Ini kita kan mau menghasilkan tabel yang kayak gini nih. Ya. Ininya kan di sini. Ya. Jadi saya ulangi. Saldonya kita siapin pada variabel amount. Kemudian modalnya 10.000, 1.000 kita taruh di prinsipal. Rate-nya 0,05, suku bunganya kita tulis di rate ya.
Nah, kemudian kita mau buat tabel dengan memulai tabel dengan taggingnya tabel sini. Ya. Nah, dengan demikian dia akan buat begini kan. Perhitungan bunga ini caption, jadi judul tabel. Sini. Ya. Taggingnya caption nih. Kan menghasilkan ini. Gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita buat judul kolom. Ya, judul kolom. Jadi T-head, terus baris pertama nih baris. Terus TH di garis tutup THA. Tahun, berarti dia nyetaknya ini. Nah ini. Jumlah tabungan, jadi ini judul kolom. Perintahnya dengan apa? T-head. T-head 2 kolom kan? Nah, ditutup di sini. Kemudian setelah itu kan kita dikatakan sebagai isi dari tabel. Isi tabelnya ini kan nomor 1, tahun 1 sampai tahun ke-10 kan. Nah, gitu. Nah, ini dikatakan tubuhnya atau bodinya tabel. Ya. Tabel yang baik. Jadi kalau Anda buat tabel itu ada yang namanya ini ya. Kalau warnanya kuning ya. Kuning. Kemudian oke ya. Jadi judul tabel itu ini. Was. Enggak anu ya. Merah aja ya. Skip. Ini judul draw. Oke. Ini judul kolom. Judul tabel, sorry. Warnanya itu. Judul tabel. Nih. Ya, kalau Anda buat ini ada judul tabel. Oke. Nah, sedangkan yang ini, 2 ini, dengan jumlah tabungan, ini yang dikatakan dengan judul kolom. Kolomnya. Nah, bagian yang ini, dari nomor 1 sampai nomor 10, ini tubuhnya tabel atau bodinya tabel. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan di sini, misalnya dijumlahkan di sini. Nah, ini yang dikatakan kakinya tabel atau foot. Tabel. Ya. Nah, ketikannya gimana? Untuk JavaScript-nya. Ya, kalau Anda mulai menulis head untuk judul kolom, pakai T-head. T-head-nya ini mesti ditutup nanti. Nah, di sini nutupnya kan. Nah, kemudian body ini. Ini baru bukanya. Nah, kemudian dia menghitung sebanyak 10 tahun kan. Pakai for. For year-nya sama dengan 1 sampai dengan year lebih kecil dari 10, year-nya dinaikin satu-satu. Ya, plus year gitu ya. Nah, Anda perhatikan untuk ngitung saldo, maka modal dikalikan, nah di sini. Kalau Anda mau menggunakan pangkat, menggunakan kata kunci power, tapi didahului dengan matematik. Ini metode matematik kelasnya power, pangkat.
Nah, jadi kalau kita lihat ini, tulisannya itu adalah modal, ya, prinsipal, saldo ya. Saldo itu sama dengan modal pangkat ya. Nah, ini pangkat. Ini power kan? Pangkat sini makanya. 1 plus bunga. Bunga year ya. Rate. Koma tahun. Ya. Jadi mau modal dipangkatkan 1 plus rate year. Jadi pangkat ya. Matematik 1 plus rate sebanyak year. Nah, kalau year-nya misalnya tahun pertama ya 1 plus rate-nya 0,5 1 gitu ya angkanya. Nah, terus bila ya lagi year ya, year-nya dibagi dengan 2 tidak sama dengan 0. Nah ini berarti dia ganjil ya, jadi barisnya itu ganjil. Jadi ini nanti warna anunya putih. Dia pakai kelas ini. Nih, background colornya putih. Maka tampilannya akan begini. Kalau tahunnya ganjil, dia putih. Tahunnya genap, dia enggak. Tahun ganjil dan genapnya dicek di sini. Nah, sini. Tahunnya apakah habis ya? Apakah tahunnya habis dibagi 2? Gitu. Atau apakah tahunnya dibagi 2 sisanya itu 0? Gitu. Tidak sama dengan 0. Karena dia sisa pembagian tahunnya itu tidak sama dengan 0, maka ininya ganjil di putih ya. Tapi apabila dia sama, dia tidak jadi berwarna putih. Karena di sini itu nih. TR ini singkatan dari tabel row. Kelas odd jadi kelas yang ganjil, maka background color-nya adalah putih. Ya. Sehingga kalau kita jalankan ya pertama masih putih, kemudian genap, ganjil gitu ya. Tuh. Nah. Kemudian hitung dan seterusnya. Nah itu dia semua di dalam script ya, script Java. Anda pertama bodinya ada di sini nih dibukanya. Nutupnya di mana? Nutupnya di sini. T-body dengan body ini beda ya. Ini tabel, khusus tabel. Ini tabel. Oke, baik. Kita coba jalankan atau kita atur-atur gitu ya. Gimana caranya? Oke, berarti ini ada di JavaScript. Modul 5. Sesi 11. Nah, modul 5 sesi 11 ini. Kita coba lihat notepad-nya dulu. Lama. Buka dengan notepad gitu ya. Sesi 5. Sesi 11. Mana belum jalan. Belum masuk. Nah, ini sesi 11 ya. Coba yang satu ini tutup dulu. Ini yang 5 tutup dulu. Yang 9 juga tutup dulu. 11 ya ini.
Oke. Baik. Ya, ini kalau kita jalankan, ya sorry, yang ini modul 5 sesi 11. Buka dengan Firefox. Lama ya, ketahan Zoom. Nah, rata-rata kelas itu yang tadi ya. Penjumlahan. Sebentar lagi, nah ini modul 11. Kan gini kan ya. Perhitungan bunga tahun jumlah tabungan ya. Tahun pertama 1 dia. Ya. Nah, sekarang gimana? Ini kan captionnya nih, ya enggak? Captionnya ini kita coba besarkan, ya. Berarti tulisannya besar kan? Kemudian di bold misalnya. Oke, jadi gimana caranya? Ini, nah, kita tahu kan yang atas ini adalah apa stylenya ya, nggak perlu kita urus. Yang ini script, ya. Kira-kira kalau saya mau buat captionnya tulisannya besar, berarti apa captionnya di sini? Ya, kita tambahkan aja. Untuk besar itu apa? H1 kan? 1. Tuh. Gitu kan? Terus sebelum dia di caption, berarti H1-nya juga harus ditutup kan? Nambahnya kan gini jadinya. Gitu kan? Simpan. Coba lagi, refresh misalnya. Ini ya refresh. Tuh, ya. Caption. Oke. Sekarang ini juga kecil kan? Kecil. Mau digedein. Gimana nih? Jumlah apa? Judul kolom. Kita lihat lagi di ininya. Judul kolomnya kan tertulis di sini nih. T-head. Ya kan? TR ini pasangannya kalau kita lihat di sini. Nah, karena kita menggunakan Notepad++, kalau ada TR mesti ada pasangannya. Tutup. TH juga sama. Tuh. Apa yang dibesarkan? Ini tahun. Jadi kalau Anda mau misalnya, oh ini mau besarin, kita pakai tagging apa? H. H-nya berapa? H3 misalnya. Atau H4 deh. Karena H4 kan? Tutup. Sini juga harus kita, jangan lupa, H4. Tutup. Gitu ya. Ini hanya untuk kata tahun, untuk kata jumlah tabungan ya sama aja. Mesti ada lagi ya. Jadi di sini kita tambahkan H4. Gitu ya. Kemudian di sini juga ditutup dengan H4. Itu. Ya kan? Nah, TR-nya ditutup di sini, head-nya ditutup, body-nya juga ditutup, berarti selesai kita dengan tabel yang belum ada isinya. Ya. Nah, kalau kita jalan di sini, ya. Jalan lagi dengan apa tadi? Open with Firefox. Nah, Anda perhatikan. 4 tadi tetap ini kan, tapi lebih besar dia. Berarti tulisannya dengan apa? Taggingnya dengan 4 dong. Kok biar apa? Kolomnya tahun tadi ini harus berapa nih? Iya agak besar deh. Tekanlah 3 ya. Ini juga 3. Nah, kemudian yang ini juga sama ya. Ini 3.
Agak besar dia, hurufnya kecil agak besar dia. A3. Kita simpan, kita jalankan. Jalankan gampang ya, kita refresh saja di sini. Anda perhatikan itu tidak, jadi hanya apa paddingnya aja yang digedein, tapi hurufnya enggak gitu ya. Baik. Nah ini berarti ini caption judul tabel, terus ya, oke. Nah seandainya saya mau misalnya, oh ini jangan ada lambang deh, lambang PNG. Nah, lambang PNG itu gimana naruhnya? Misalnya, gimana? Iya, jadi Anda kembali ke sini, ke yang kemarin itu loh, yang ada gambar, ada tampak depan gitu ya. Ya tentu Anda mesti taruh dulu, di sini ada logo PNG ya, mana dia? Kita taruh di sini ada logo PNG nggak di sini? Nah, ini ya. Kita copy dulu nih. Copy, taruh di JavaScript. Ingat. Coba, bisa nggak nih? Saya mau naruh di sebelah perhitungan bunga itu ada logo PNG. Lihat nih. Oke. Gimana caranya nih? Nyontek aja lagi, ya nggak? Kok kemarin itu CSS kan? CSS-nya itu ini, ya. CSS itu materinya kalau nggak salah yang mana? CSS bagian 2 ya. Kita lihat. Contekannya kan ada. Nih ya. Kita naruhin apa? Posisi gambar gitu ya. Oke, di sini Anda mesti kembali lagi ke sini. Ya, gradasi mau diwarnain. Masih ke sini. Nah, sekarang saya coba naruh ini logo. Ini tag berbayang ya. Jangan-jangan nggak ada di sini. Adanya di oh iya. Berarti CSS 1 ya, bukan CSS 2. Berarti saya ambilnya CSS bagian 1 ini. Nah, nyonteknya kita tahan. Aduh, ketahan lagi nih. Lama nih ya. Stop share dulu, biar cepat. PDF-nya ketahan. Nih ya. Oke. Oh ini udah bawah ya rupanya. Baik, ini ngasih apa? Lambang ya logo P. Sini nih. Nah. Gimana caranya? Nah, ini dia kan? Nah, ini dia. Jadi Anda harus menggunakan, katakanlah ya, kita mau ngambil, nah ini kan gambar nih, ada tulisan kan? Posisi tadi tulisannya, coba dari sini kita coba menggunakan gambar, kemudian menggunakan caption tadi, sehingga Anda akan mendapatkan, nah tadi, ya ini, di sini ada lambang, ada perhitungan bunga gitu ya.
Nah, baik, kalau kita lihat di Chrome-nya kan gini kan. Nah, sini ada gambar, ini ada perhitungan bunga. Ya nggak? Bisa digeser atau gimana caranya lah. Ya, mesti ada lambang, ada. Gimana caranya? Tahun 1 jumlah tabungan, gitu. Ini akan kita coba buat. Caranya gimana? Iya. Tadi sampai di sini ya. Itu Firefox, ini ke sini. Nah, ini dia. CSS bagian 3. Nah, ini. Kita lihat ini. Iya. Posisi absolut. Ini background image. Ya. Image. Teks ada plus. Jadi mau nggak mau kita mesti ambil kan? Iya nggak? Image yang ini aja kita ambil. Ya. Ambil misalnya. Bisa ngajarin ya. Oke, ini biar nggak. Modul 3 sesi 4 ya. Modul 3 sesi 4 ada di sini. CSS. Modul 3 sesi 4 ini kan. Biar kita tidak buang angka-angkanya. Maaf, motong ini Bapak sambil share screen atau enggak ya, Pak? Gimana? Sebentar. Ini Bapak sambil share screen atau enggak? Oh, iya. Harus share screen dong. Belum ya? Belum share screen ya? Baik. Saya share screen lagi. Iya, harusnya. Bagus ya, tolong diingetin ya. Karena saya kadang-kadang ya nggak tahu nih. Kalau nggak share screen, saya susah. Anda kan nggak ngerti. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita mau ini. Ya. Kita coba perhitungan bunga ini. Ya. Udah bagus pakai Firefox kan. Saya akan coba tambah logo, kemudian ininya geser lah ya gitu ya, logonya mana. Pokoknya bagus saja nih. Ya. Tabelnya bagus dulu gitu ya. Masalah isinya gampang ini mah. Ya nggak ngitung dua segitiga nanti kamu udah ada logikanya. Sekarang tampilannya ini dengan JavaScript. Baik. Nah, untuk itu kita ngambil Firefox di situ. Nah, modul praktikum Java kan ini tadi ya. Oke, ini udah. Nah, ini sudah. Nah, CSS-nya nih. CSS-nya ini kita latihan 3, modul 3, latihan sesi 4. Maka saya akan buka nih, ini kan, yang aslinya. Jadi buka, Anda mesti ingat-ingat di mana modulnya, sesinya di berapa. Kalau bisa, nggak usah diketik lagi. Anda mesti copy-paste gitu loh. Karena dengan copy-paste itu, kemungkinan salah ketik kecil gitu ya. Tapi copy paste dari modul yang kita buat, oke? Nah, berarti stylenya image kita ambil ini ya. Nah, ini kita ambil. Oke. Indeksnya oke, sampai di sini kan, bisa diambil nih. Kemudian ada tag juga kan? Oke, 3 lah kita ambil semuanya nih. Nah, Ctrl C. Ngambilnya di modul 3 sesi 4. Yang akan kita perbaiki adalah modul 5 sesi 11. Ini kan. Nah, jadi kita naruhnya di mana? Ya taruh di sini, di stylenya ini, gitu kan. Style. Jadi nomor 9 sampai nomor 20 di antara ini. Naruhnya di mana aja? Oke, kita taruh di sini. Misalnya ya. Saya tambahkan ya. Shift insert. Tuh, masuk. Ya. Background image, posisi absolut dan seterusnya ya. Kita ambil dari modul 3 sesi 4. Oke. Aplikasinya kalau kita lihat modul
3 ini, manggilnya di mana nih? Manggilnya. Nah, ini kan. Manggilnya posisi gambar pertama nih ya. Oke. Nah, berarti saya harus nulis ini. Ya, paragraf, image, source. Nah, source-nya apa? Kelasnya apa? Ya gitu kan? Alternatif apa? Gitu kan? Kemudian, ya, saya copy dulu ini. Oke. Ini ngajarin kita copy, tapi dari modul-modul yang sudah diberikan gitu loh. Kalau Anda mau ngopi dari teman juga silakan aja, cuma ya hati-hati aja gitu ya. Nah, Ctrl C. Gitu ya. Ini dari modul 3 sesi 4. Mau kita aplikasikan di modul 5 sesi 11. Nah, di sini. Kira-kira di mana naruhnya? Gitu kan? Ya kan? Anda perhatikan di sisi di modul 3-nya ini, dia naruhnya di body nih, ya. Body nih. Oke. Nah, sekarang ini harus dimasukkan di JavaScript. JavaScript harus ada di sini kan, ya. Ya enggak? Jadi kelasnya sudah ada di sini, ya. CSS-nya kita simpan dulu misalnya. Simpan misalnya biar nanti ini nggak berantakan kita balik ya. Kita save as dulu. Save as. Jangan nimpa yang lama, ya. Kita simpan. Ini kan JavaScript kan. 11 kita kasih A. Nah, A berarti kita menambahkan logo dan mengatur teksnya ya. Nah, yang lama biarin karena udah jalan kan. Seperti biasa. Oke. Nah, gitu. Ganti kan nih A ya. Oke. Yang ini hitungannya nggak perlu ya kan. Nah, sekarang yang tulisan captionnya itu kan ini. Ya. Perhitungan bunga. Ini yang mesti kita atur kan. Berarti kita mesti pakai kelas kan. Kelas tag yang ini yang kita nih. Oke. Ya enggak? Ngatur posisi huruf P pertama ini, perhitungan ini. Huruf P pertama ini, huruf P yang ini di mana posisinya, ya kan? Nah, ini ada top, ada 2. Kita mau pakai ini nih. Gitu. Ya kan? Nah, caranya gimana? Ya, kita aplikasikan kelas tag ini. Ya. Kelas tag ini kita aplikasikan. Kalau kita lihat dia manggilnya kan gini. Ya. P paragraf teks gitu ya. Ini captionnya P. Captionnya P. Paragraf. Kita captionnya apa tadi yang itu? Jadi ini kita ambil kelas tag gitu ya. Ctrl C gitu ya. Kita tadi ini P taggingnya. Yang di sini apa taggingnya? Ya caption kan. Berarti kita taruh di sini. Gitu. Jadi kelas tag dia akan panggil. Terus H1 kan, gitu ya. Nah, caption kan udah ditutup juga nih ya captionnya. Berarti apa? Ini udah bisa kita tes kan. Anda perhatikan, ini caption, tulisannya, terus caption lagi kan. Tagging ya, tagging, ini tagging lagi gitu kan. Cuman beda, ini paragraf yang tadi caption gitu kan. Artinya apa? Ini udah bisa, udah benar nih. Secara logika kan. Simpan. Oke. Tes. Yang mana yang dites? Ya, mana tadi? Oh, ini 3 ya. Berarti di sini. Nah, ini kan. Double klik. Oh, salah kita ya. Double klik pakai itu.
pakai Microsoft Edge. Kita lihat Microsoft Edge nih, interpreternya atau browsernya. Jalan nggak? Nggak jalan. Nggak jalan tuh ya. Nggak jalan kan? Oke. Sebentar. Nggak jalan kan? Kita coba buka pakai ini. Berarti yang ini kan yang mau kita lakukan. Berarti gini caranya. Ini open with open with Firefox. Nggak jalan juga. Salahnya di mana coba? Nggak jalan ini. Nah, kita refresh juga nggak jalan ya. Ya. Nah, kita lihat. Kita lihat tadi mana dia di sini ya. Caption class tag. Ini dokumen right udah benar. Ya, kira-kira apa salahnya di sini? Coba. Nah, nih. Oke. Captionnya udah benar, kelas. Kelasnya posisi absolut ya, ini tag top. Oh, angkanya ya, topnya kita kecilin. Ini ada kemungkinan nggak tahu di mana tuh, ya. Coba left 200 masih bisa ya. Z indeksnya kita katakan 1 nih, ya 1 ya. Oke, yang ini 2. Ini 3W ya. Jadi tagnya menonjol ya. Font size-nya ini oke, nggak usah kita atur. Coba sekali lagi dengan ini refresh. Nah, Anda kalau nyoba-nyoba dengan JavaScript itu kayak gini nih. Nggak jalan juga kan? Nggak ada pemberitahuan bahwa di mana salahnya. Secara logika kita udah benar tuh. Iya nggak? Coba. Ya. Jadi kita ngambil kelas tag ya, posisi absolut. Oke. Terus kita aplikasikan manggilnya di sini, caption class. Ya. Udah benar tuh. Kira-kira apa salahnya? Z index 1, ini kita kecilin lagi misalnya. 20 aja. Oke. Sebentar. Kalau H1-nya ini yang ngalangin kelihatannya ya. Kita nggak usah lagi pakai header ini misalnya. Nah, gitu ya. Teks. H1-nya nggak pakai. Langsung caption aja. Caption-nya menggunakan kelas tag. Udah benar ya. Jadi, oh ini. Ininya apa? Tanda petiknya nih. Nah, tanda petiknya membingungkan dia nih. Kan ini apa? JavaScript. Tanda petiknya ujung dengan ujung aja gitu. Ya enggak? Nah, gitu. Ini JavaScript kan, bukan yang ini. Nah, ini kan lain ya. Ini kan HTML. HTML, kemudian mana dia tulisannya? Nah, ini. Ini HTML. Nggak ada tanda petik kan? Yang ini JavaScript. Gitu. Coba kita coba saja. Ya. Oke. Lihat lagi.
gitu ya. Ini pakai Firefox ya. Refresh. Di sini. Benar kan? Tuh. Benar. Iya benar, karena ini 10, ini 20. Ya kecil lah ya. Gitu. Oke. Oh gitu, H1 bukan penghalang tadi ya. Kita salah tuh. Berarti H1 boleh juga di sini gitu loh. H1 gitu ya. Terus di sini sama nih. H1 gitu ya. Sorry, pakai garis ya. Penutup kan? Gitu. Nah, oke. Tadi kan udah topnya katakanlah 20. 80 tadi ya. Terus ininya 1200. Nah, misalnya segitu. Misal aja kan, itu tergantung resolusi dari itu kan. Font size 20 pt oke. Ya, udah simpan kan? Sini kita refresh. Mau ke situ. Iya. Anda bisa ya. Pasti bisa. 80-nya ini kan, 80, nah 1200, 1210 ini. Gitu. Jadi nggak usah takut, malah mengasihkan gitu. Kalau Anda mau benar-benar belajar gitu ya. Kalau dikasih soal itu ya buat aja. Coba satu-satu. Pusing Pak, mending nunggu teman. Kalau itu ya sudahlah. Gitu. Rezeki Anda pun nanti menunggu teman. Gimana, ada pertanyaan? Jadi bisa nggak kira-kira Anda naruh ini di perhitungan bunga ini di atas ini? Siapa yang udah bisa? Gitu ya. Baik, lanjut. Gitu misalnya gitu ya. Ini asik juga kita main-main dengan ini kan. 120, ini 20 saja ya. Kemudian ini jangan H1 deh. Kalau besar H1 atau gini aja. Saya buat B aja. Ball. Nah, gitu aja ya. Slash B. Ukurannya nggak udah diatur dengan itu kan. Nah, Anda perhatikan H1 tadi kan dia komplit gaya jadinya. Udah dihitung ternyata lebih kuat CSS dibandingkan tadi kan 20 PT nih ya, 20 PT kan. Langsung digedekan 20 PT. Oke, ini coba kita simpan dulu. Kejadiannya bagaimana gitu. Iya, kita refresh aja di sini. Refresh. Nah, kan gitu ya. Belum masuk nih. Berarti tabelnya juga mesti kita atur nih. Atur lagi nih tabelnya nih. Gimana ngaturnya? Ini kan judulnya, captionnya, judul tabel udah bagus lah di sini kan. Mobil. Nah, sekarang tabelnya ini mesti di bawah sini gitu kan. Ngaturnya gimana? Iya. Anda misalnya gini, itu teks ya. Oke. Nah, untuk hitung tabel nggak bisa kali kita pakai kelas tag lagi kan, karena tabel kan. Tabelnya itu mulainya kita naruhnya di sini nih. Nah, posisinya berarti kan ada kelas lagi kan. Nah, kita buat kelasnya begini. Ini copy aja dulu. Copy. Oke, ya. Oke, gitu ya. Terus kita enter. Taruh lagi. Nah, jangan tag lagi kelasnya. Kasih aja nama misalnya tabel. Tabel dengan tabel beda kan? Atau TBL boleh. TBL. TBL. Ini nama yang akan kita panggil gitu. Ya enggak?
Manggilnya di mana? Ya, karena kita ada tagging table, berarti dari sini kan mulainya. Maka kita buat apa di sini? Iya, seperti yang tadi. Mana dia? Ini. Ini kita copy. Gitu kan? Ctrl C, taruh di sini. Kelasnya apa? Nah, iya, kelasnya panggil. Yang Anda tulis tadi. DBL. Itu. Insya Allah mau. Gitu. Coba. Ini 20 tabel di bawah sedikit lah ya. Nah, berarti apa? 40 deh. Nah, kalau yang left-nya 120, samain gitu kan? Mudah-mudahan bisa. Coba, ini udah simpan? Iya, kita coba. Ini refresh. Wah, begitu dia. Salah, nggak apa-apa. Tapi udah benar. Mau dia pindah gitu kan? Oke. Rapiin Pak, boleh kita rapikan. Loh ini kok segini Pak? Berarti apa? Lebarnya kurang gede kan? Kepencet nih, karena hurufnya besar nih, ya kan? Nilai ke bawah dia. Oke, jadi gimana caranya? Nah caranya, oke, tadi ya, ini tadi, kelas tabel, oke, ya. Nah terus yang tahun ini kan H3 nih, ya. T-head juga nih. Nah, T-head, TH. Kalau kita tadi lihat judulnya tadi perhitungan bunga, kita bold aja ya. Oke, kemudian ya kelasnya tag. Nah sekarang ini tabel kelasnya tabel ya. Kemudian jadi semuanya pakai aturan tabel yang ini nih TBL. Nah sekarang konflik, biarin konflik. Yang ini, yang headnya, ini head kita pakai lagi nih. Ya. Tuh. Kita makainya apa? Ya ini kelas tadi ya. Kelas. Sama dengan kelas KLS. Gitu misalnya. Loh Pak, gimana Pak? Belum ada. Iya, betul. Anda buat lagi di sini. Copy aja. Ctrl C. Ya. Ini ganti. KLS. Jadi harus sama ya. KLS. Nah, JavaScript case sensitif. Jadi kalau Anda nulisnya kecil semua, ya kecil semua. Kalau Anda nulis K-nya huruf besar, L-nya enggak akan dapat nanti. Ya. Oke, jadi head-nya kita pakai ini ya. Mana tadi head, mana head? Judul kolom. Nah ini ya. Oke. Kelas, iya. Pas ini S. Jadi semuanya. Nah H3-nya kita ganti dengan bold aja ya. Oke. Kemudian ini juga H3-nya kita ganti dengan bold aja. B. Oke. Kemudian yang ini juga sama. H3-nya kita ganti B. Ya. Kemudian tutup juga dengan ini B. Gitu ya. Ini judul kolom nih, judul kolom. Tadi judul tabel, ini judul kolom sekarang kita atur nih. Oke. Nah, kita simpan dulu, misalnya gitu. Ini hilang. Nah, kita ngatur di sini kelasnya, posisinya gimana nih? Oke. Nah, tabelnya udah 40 ya.
Nah, topnya misalnya saya kecilin dikit 30 nih misalnya. 30. Oke, yang lain nggak usah dulu biar gampang. Itu. Jadi yang buat ini agak emang harus banyak ya. Tabel jumlah tabungan. Anda perhatikan ya, bolnya udah dapat ya. Oke. Posisinya iya. Kalau kita bawa misalnya begini. Kita senterin dulu gini ya. Senternya di mana naruhnya nih? Ya. Sini ya. Saya ambil aja ini. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian tanda petik gitu kan? Center. Petik gitu ya. Kurung tutup ya. Jangan lupa titik koma. Itu. Ya. Save. Kita taruh dulu misalnya sini. Enggak jalan berarti enggak pengaruh dia. Ya kelasnya lebih berpengaruh, CSS-nya lebih berpengaruh, jadi dominan ya. Jadi nggak bisa. Kecuali kalau Anda hilangkan kelasnya itu, akan begitu. Kan udah tahun tadi tengah ya. Jadi ini bisa nih. Kita jangan salahin dulu. Nah, gitu aja dulu. Oke, nah sekarang coba untuk merapikannya ini kan Anda punya ini kan. Oke. Kita bisa geser nih. Kira-kira di mana berapa ya? Jadi ini kan bagian body nih. Yang 1, 2 sampai 10 ini bagian body, ya kan? Bagian tubuhnya. Sedangkan ini judul head-nya, ya kan? Kemudian dari dapat judul ini ada caption-nya. Caption-nya kemana nih? Caption-nya kemana? Iya. Jadi caption-nya itu ketutup ya. Karena ini foreground. Nah, image-nya belum ya. Foreground-nya yang ini kita nggak pakai ya. Kita nggak pakai nih. Yang ini. Nggak usah pakai lah. Karena kita cuma grafik satu. Image ya. Background image ya. Nah, kita ganti di sini nih. Tulisan jangan image itu. Ya apa logo. Nah, boleh logo kelasnya. Emang bisa Pak? Iya, terserah Anda. Ini teks pakai bahasa Indonesia, teks gitu. Gitu ya. Tabel. Nah, asal manggilnya juga konsisten. Ini kelas, ini tabel yang benar ya. Kemudian ini teks. Nah, ini harus teks begini nulisnya. Kalau enggak manggil dia gitu ya. Nah, kelas KAS ya. Nah, captionnya teks ya. Oke. Teksnya kita katakan 1. Oke. Sebentar. Mana dia? Iya. Kelas tag ya. Ininya 1, indeksnya 1. Kelas tag indeksnya 1. Oke. Kelas tabel indeksnya 1. 1 semua nih. Numpuk jadinya ya. Timpa-timpa dia. Oke. Gimana? Terus ada bagian bodinya ya. Bodinya. Mana dia? Nah, ini. Ini body. Tabel body.
Dia mulainya kan di sini. Nih. Berarti kita ngasih kelasnya di sini nih. Nah, kelas sama dengan apa? Badan BDN misalnya. Ya. Sorry. Enter ya. BDN kita tampil lagi sini. Kita buat kelas lagi sini ya. Oke. 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 Ini kita buat apa? BDN-nya tadi ya. Oke. BDN. Nah, BDN oke. Jadi gini. Biar gampang, tabel paling atas. Kemudian ini jangan teks deh, biar kita ingat ya. Judul T, judul tabel. Ingat? Terus yang ini head, kita jangan judul kolom. Gitu ya. Oke. Jadi yang tadi teks di sini saya ganti apa? GTL T, gitu ya. Kemudian yang tabelnya tadi benar ya. Tabelnya udah tabel TBL udah benar. Oke. Ini dulu deh, biar dari atas ke bawah. Ini TBL. Tabel. Oke, ini biar gampang ingatnya. Ini GTL. Ini posisi tabelnya. Ini posisi judul tabelnya. Ini posisi GDL kolom. Judul kolom ya. Oke. Nah, ini baru body. Bot misalnya. Ya udah gini aja bedain badan. Oke. Badan tabel BDNT. Gitu kan. Ini tabel. Oke. Ya. Kita lihat nih. Sekarang kita mulai dari sini. Tabelnya kita atur dengan TBL, kelas TBL. Ada kelas TBL-nya ini kan. Ini topnya 20, left-nya 101 gitu ya. Kalau ininya nggak perlu. Dari sini nggak perlu. Karena kan bukan ngatur huruf kan. Itu juga nggak dipakai. Nggak di. Oke. Sekarang judul caption. Berarti topnya mesti di atasnya ya. Berarti ini 10 ya. Ya enggak? 10. Itunya sama. Kemudian ini biarin aja. Oke. Terus judul kolom. Nah, judul kolom kan di bawah tuh. 30 lah ya, 120. Oke. Nah, baru badannya di bawah lagi gitu ya. Oke, di bawah lagi. Atau ya udah ini berarti sekitar katakanlah misalnya 50 ya. Nah, misalnya ini. Tuh.
Baik. Oke. Nanti ada latihan ya. Jadi Anda perhatikan aja nih. Latihan apa sama? Nanti saya suruh buat, tapi bukan ini gitu. Udah mesti diubah-ubah kan, hitungannya mesti diubah-ubah. Refresh. Tuh. Jadi gimana? Naik dia ya. Ini ke bawah dia. Ini. Kalau tabelnya tidak kita atur misalnya. Tabelnya ini tidak atur misalnya begini. Nah ini nggak usah pakai. Kejadiannya gimana? Ya, tabel aja begitu. Ya, saya pengen tahu gitu ya. Oke, udah simpen, refresh. Kan gitu ya. Jadi dia tetap di tengah ya. Itu bunga cuma jumlah tabungan gitu ya. Ini udah benar ya. Ntar perhitungan bunga jumlah tabungan udah benar. Berarti kita mesti ke bawah ya. Ini ya. Coba mana tadi ini ya. Kita kasih tadi jumlah tahunnya tadi jumlah tahun ini tadi JL kolom ya, kolom. Yang ini. Oke. Berarti saya kok usah kasih 50 gitu ya. Simpen dulu gitu kan. 50. Terus ini refresh. Nah, nulis kan ya. Oke, sekarang pindahkan ini ke sini. Ya. Artinya apa? Bodinya juga jangan kita bodinya jangan kita atur. Mana dia? Nah, ini ya, body ya, ini. Coba kalau misalnya saya nggak atur, jadian ini saya buang nih. Itu ya, simpan. Itu refresh. Mau berarti ini Firefox tetap di sini. Coba kalau ini yang ya kita refresh. Oh ini 11. Kita coba dulu 11A panggil Microsoft Edge. Mana dia? Kok di tengah terus ya? Aduh. Jadi gimana? Berarti ini ya. Tadi ya kita refresh nanti di situ. Kita lihat lagi. Body mana dia? Yang kita atur tadi adalah ini nggak perlu karena nggak berfungsi. Tabel tidak kita atur ya. Nah, captionnya kita atur pakai kelas gel ya. Kemudian kolom tahun ya kita atur ya. Ini headnya kelas JLK. Terus tutupnya mana? T-headnya mana? Sini ya. Body kita atur. Ya di tengah. Gitu. Gimana nih? Kira-kira secara logika. Sehingga apa? Iya. Ini tetap di bawah. Ini bodinya nggak kita atur nih. Kita atur. Kalau kita atur berarti coba. Ini apa? Chattingnya apa? Sinkotoret ya. Oke. Baik, coba. Ada yang bisa bantu saya nggak nih? Yuk. T-bodinya. Oke. Tiba badan T-nya ya.
nggak masuk dia ya. Sini nggak mau dia. Kita tulis begini, kelas sama dengan tadi apa? BDN table. BDN T, gitu ya. Oke. Topnya, leftnya sama. Topnya kasih misalnya di bawah sedikit. 60. Simpan. Adiknya 1. Ya. Oke. Baru menampilkan saja nih ya. Oke, ini yang A ya. Kalau ini kan 11 yang A nih. Tutup aja yang 11-nya. Yang ini kan. Kita refresh. Yang 11A. Tuh. Kecil ini dia. Ini udah benar ya enggak? Oh, jangan kolomnya ngikut apa? Ikut angka isiannya, ya. Ikut angka isiannya. Turunkan ke bawah dulu. Misalnya ya enggak? Turunkan ke bawah berarti mulainya jangan 60, tapi 80 gitu kan? Misalnya gitu ya. Itu kita refresh lagi. Kurang. Ya enggak? Berarti ada 120. Itu. Simpen. Oke. Kita lihat lagi. Ini. Refresh. Nah, benar kan? Enggak yang ini. Hurufnya udah ngikut 20 PT semua nih. Oke. Kalau kita nggak mau 20 PT berarti kita apa? Iya, ini kecilin misalnya, jangan 20 PT deh, jangan-jangan gitu. Untuk yang ini ya. Nah, ini dulu. Itu loh. Kita lihat, ini terlalu jauh. Berarti apa? 100 aja misalnya, gitu kan? Nah, Anda kan bisa. Tuh ya. Ini ditunjuk dulu nih cara. Nah. Oh, kecil. Kecil. Oke. Nah, tapi udah perhitungan buat tahun jumlah tabungan. Baik. Silakan yang sudah rapi boleh tunjukkan ya. 10 PT tadi kecil ya, 10 ya. Berarti badan ya, body ininya kita kasih 20 PT tadi besar. Masih mengikuti itu. Ya. 20 udah. Nah, sekarang lebarnya ini ya. Lebarnya ini. Ini bisa kita lihat. Tahun nih TH kan. Sini kita naruhnya. Nah, ini saya lupa nih. Kalau enggak size white coba. White TH. Gitu ya. White misalnya saya bilang 12 misalnya. Gitu ya. Untuk tahun dulu nih. Yang untuk tabungannya kan ada TH juga. Bisa taruh di sini. Gitu loh. Kita tes satu aja dulu nih. TH-nya dengan white 12. Nah, kata kunci white-nya ada apa enggak? Oke, kelihatannya ada nih. Karena udah kuning dia. Menurut Notepad++ ada gitu ya. Coba lagi sini. Refresh. Nggak ada, berarti bukan white itu. Lebar itu. Ukurannya gimana? TH sebentar. Dia enggak dia ngikut angka ya, ini ngikut angka. Ngikut angka berarti sini nggak bisa
tulisannya ini bukan? Weather adanya. Jadi itu aja, karena kita juga nggak tahu ya. Nggak mau, berarti nggak ada, gitu ya. White nggak ada, weather TH-nya nggak bisa diatur nih. Nah, TH-nya nggak bisa diatur. Berarti gimana dong? Ini ikut ini. Oke. Tahun. Berarti sebentar. Ini kelasnya judul kolom ya, judul kolom ini. Top size 20 pt. Ini udah ikut nih. Tinggal lebar tabelnya aja. Di sini harusnya di TH ya. Kalau di barisnya satu baris dia. Ini kan TR-nya baris. Ya, saya lempar ke kelas saja. Siapa yang sudah bisa? Tahunnya ini angka 1 mestinya di sini. Ya. Jumlahnya situ, gitu ya. Ini logo belum masuk nih ya. Logo belum masuk. Biarin aja dulu. Oke. Silakan. Kelas, ada yang bisa share screen? Bapak, punya Bisa. saya rapi, tapi judulnya di captionnya itu kurang turun gitu Pak, kurang dekat sama tabelnya. Oke, coba sekarang saya stop share ya. Saya stop share. Baik, kita stop share dulu. Nah, kita kasih, tadi siapa? Rati ya? Iya Pak. Coba menurut Anda versinya gimana? Ini gini Pak, Saya misalnya. share screen, notepad Anda perlihatkan tuh. Ini udah keluar Pak. Nah, benar, udah benar kan? Nah, coba anunya, teksnya, apa nopadnya di share. Coba. Nah, oke. Nah, logo tag 15, nah, jadi hampir sama ya. Cuma Anda memanggilnya kali ya. Coba manggilnya di mana? Manggilnya. Sama sih Pak manggilnya. Kok Anda bisa, yang lain nggak bisa, saya nggak bisa gimana? Saya coba-coba aja. Oh, kok gitu. Ini apa? Browsernya pakai apa nih? Pakai Mozilla. Mozilla. Iya. Oke. Iya, jadi kelihatannya sama aja ya. Ya apa yang saya tinggal browsernya ya. Tadi saya nggak pakai Mozilla ya, Firefox, Chrome sama itu ya. Nah jadi nah inilah jadi bukti bahwa tergantung juga gitu. Browsernya tuh tergantung juga. Karena ini emang web based ini kan berkembang terus gitu. Berkembang terus. Coba yang pakai Chrome atau pakai Microsoft Edge atau pakai Firefox yang udah jadi Rati kan nggak bisa kita anu karena dia pakai Mozilla gitu loh. Perintahnya sama tapi Mozilla pinter gitu loh. Mozilla lebih pinter untuk urusan ini gitu. Ini kan WebKit ya. Jadi kalau kita lihat ininya nih. Coba saya share bentar ya. Share lagi. Iya. Oh enggak benar. Tiga kelasnya aja pengaturan posisi absolut ya. Oke. Kalau posisi relatif itu dia dari sebelumnya. Misalnya
perhitungan bunga ya. Anda tabelnya ditaruh di bawah 00 atau apa gini ya 20 misalnya. Nah, untuk tahun dan jumlahnya itu relatif terhadap yang sebelumnya gitu. Kalau Anda tulisnya ini relatif. Ini kan kita gitu apa nulisnya absolut. Oke, siapa yang udah bisa ya pakai Chrome atau pakai Microsoft Edge atau pakai Firefox yang ini udah benar gitu loh. Jadi kalau kita kelasnya udah benar ya, tabel nggak pakai misalnya. Kemudian maka dia kiri kan, absolut. Ini judul tabel berarti ini ya. Oke. Misalnya saya judul tabelnya ini 10 PT, saya gedein lagi ya ini ya, misalnya 420 ya. 420, kemudian yang ini juga 420, kolomnya juga 420. Kemudian badannya juga 420. Oke. Gitu. Geser kan dia ya. Ini ada garis, berarti ada pemanggilan tabel ya di sini ya. Tinggal ini ya nih, nggak mau dia. Kenapa dia nggak mau ya? Ya jangan salahkan saya. Ini Microsoft Edge atau Firefox-nya yang nggak. Oke, sekarang kalau saya pakai ini ya, Chrome, pakai Chrome. Pakai Chrome, mana dia open with Chrome misalnya. Nih, gambarnya. Hampir sama. Kalau kita buka lagi, misalnya dengan Internet Explorer, paling kuno, gitu. Not responding, nggak ada lagi kelihatannya ya. Iya. Nggak bisa jalan lagi. Iya, jadi itu ya. Bisa Anda lihat. Jadi biar kita seragam, mungkin nanti ya kalau kita ujian atau itu browsernya pakai yang Microsoft Edge aja ya. Jadi saya buat kuncinya itu juga dengan Microsoft Edge gitu loh. Kalau jalan di Microsoft Edge berarti jalan gitu. Susah nih. Oke. Jadi banyak yang bisa kita dapat dengan mengerjakan satu tabel ini. Latihan 11A. Microsoft Excel Internet Explorer enggak jalan. Panggil dengan tadi apa? Microsoft Edge tadi ya. Sama. Firefox lebih baik. Ya. Sama juga. Oke. Baik.
Itu biarin dulu karena kita coba nanti saya carikan ya, apa masalahnya di sini. Karena begini, kan ini tampilan. Tampilan itu bisa diatur oleh CSS. Bisa juga yang datang dari anaknya ya, ke CSS. Jadi yang mana yang lebih kuat. Nah, ini kelihatannya yang bodinya ini udah diambil oleh yang anaknya gitu ya. Dan kita lihat. Ini kan CSS nih, body. Sedangkan kita di body ini udah kita atur ini ya. Sedangkan kalau kita tidak pakai kelas ini gimana? Coba. Body-nya tidak kita atur di CSS. Kita lepas saja into default misalnya gitu ya. Naik ke atas dia ya. Ya seolah-olah ini enggak ada. Penampilan ya, jadi penampilan tengah di atas. Ini kalau kita tidak atur, dia ngikut sesuai dengan di sini ya. Tapi sekali kita atur, dia ikut. Mana? Ada pertanyaan? Oke, kita lihat lagi. Sebentar. Saya lihat dulu mau apa nah. Ini ya, sebagian 1 Java ini. Kita sampai di sini. Kita lihat dulu minggu depan. Oh ini enggak ya, gampang ini. Implementin dan sebagainya. Ini juga enggak usah. Oke. Tabel itu ya. Kalian gampang, enggak usah. Ini matrik, enggak usah dulu. 19. Continue pada pernyataan for, ini juga enggak masalah. Pengulangan dual kontrol. Oh ini switch sama ini case bila if-nya. Oke, daftar melalui. Iya. Nanti kita ini aja dulu, beresin dulu nih. Masukin logo. Coba. Masih ada waktu kan? Sampai jam. Wah, jam 2:55 ya. Oke. Bisa sampai sini ya. 11A ini kita ngatur-ngatur. Logonya belum masuk nih. Nah, logonya gimana? Ya. Silakan, nggak usah pakai latihan lah. Anda coba-coba dulu. Anda masukin logo dulu ya. Nanti minggu depan, setelah UTS kita lanjutkan. Terus bagian 2 ya. Oke. Ini kenapa saya fokus ke tabel? Karena apa? Kita akan kayak basic lagi gitu ya. Basic, ngitung luas segitiga, gitu. Itu gampang karena apa logika pemrogramannya udah ada, tinggal apa cara ngetik ataupun menulis skripnya di JavaScript berbeda sedikit, gitu aja. Nah, tampilannya kebetulan kita punya CSS. Nah, ini kita coba. Ya. Jadi tolong disempurnakan menggunakan Microsoft Edge. Perhitungan bunga di sebelah kirinya ada logo, kemudian tahun dan tabel ini ada di bawah gitu ya. Coba. Itu hanya penampilannya, hitungannya nggak usah diurus dulu.
Sampai di situ ada pertanyaan, saya stop share, waktunya 2 jam 2 lewat 1 menit. 4 menit lagi. Oke. Ya. Silakan yang rajin itu dicoba gimana cara masukin apa logo ya. Logonya ada sebelah kiri gitu. Ya. Dengan cara yang kemarin, posisinya. Terus kalau ditaruh di dalam box, dalam satu kotak gitu, bisa enggak? Gitu ya. Itu hanya penampilan-penampilan. Ya. Nanti kalau Anda misalnya sudah berkecimpung di, ya katakanlah mau bikin sendiri web atau apa, ya silakan. Dasarnya sudah ada. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, ya tadi sekali aja ya. Berarti saya stop ini dulu. Screen ya. Oke, stop screen. Kemudian mic-nya ya. Selamat sore. Kita live sama-sama. Apa? Ini otomatis recordnya dihentikan. Ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, live ya, live semua. Everything for all.